Indonesia tersenyum hari itu. Hajatan G20 selesai dan menghasilkan kesepakatan. Di belakang Presiden Jokowi, dua orang Serikandi bernafas lega. Mereka, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, berpelukan. Dari awal, kita udah komunikasi terus sama Bu Ani. Saya manggil Ani kan karena temannya. Nih, kita mesti tandem terus ya, kita mesti sama-sama. Bahkan menjelang KTT itu, saya sering, nih, barengan lo ya, nyangganya barengan ya. Barengannya nih, iya, barengan. Jadi sampai kita duduknya pun di belakang Bapak, belakang Presiden, beliau juga tahu saya nggak pernah duduk sebentar, saya harus berdiri, saya harus ngapain dan sebagainya gitu kan. Jadi begitu deklarasi itu bisa disepakati dan kemudian penutupan itu kan merupakan simbol selesainya tanggung jawab kita sebagai Presiden G20 gitu ya. Itu tuh rasanya, ya Allah, terima kasih ya Allah, udah memberikan kekuatan dan kemudahan kita rangkulan. Di balik senyum dan kekuatan Retno Marsudi ada dukungan orang-orang tercintanya, termasuk sang ibunda Retno Werdiningsih. Sedari kecil, keluarga mengajarkan Retno Marsudi untuk disiplin, bekerja keras dan bertanggung jawab atas pilihannya. Beliau memberikan pendidikan yang sangat disiplin, beliau berupaya memberikan pendidikan formal yang baik kepada anak-anaknya, tetapi beliau juga berpesan bahwa semuanya itu nantinya akan terserah kamu. Kamu akan menjadikan hidupmu seperti apa, ya terserah kamu gitu kan. Di balik senyum saya nggak mudah menyerah. Saya tidak berusaha untuk tidak crack. Waktu ada tekanan yang kerasnya seperti apapun, saya akan diam, at least saya akan diam, tapi saya tidak akan pecah, saya tidak akan crack. Karena udah terlatih dari sejak kecil dan hidup kita susah. Duduk di bangku kuliah pun Retno ingin cepat lulus karena tak mau membebani ekonomi keluarga. 3,5 tahun ia menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian ia mendapatkan gelar magisternya di Belanda. Ritme hidup saya, kuliah, pulang ke kos-kosan, belajar, sampai jam 10 tidur, jam 2 bangun, jam 2 tahajud, terus udah gitu, udah mulai belajar lagi. Sampai besok paginya, subuhan, habis itu siap-siap kuliah lagi. Kecuali hari Sabtu itu sore saya selesai, saya naik gunung. Setiap Sabtu sampai Minggu saya naik gunung. Jadi sekali lagi, hidup seperti saya itu yang memacu saya untuk bekerja keras. Karena sekali lagi kalau kita nggak bekerja keras, ya kita tidak akan bisa mengubah hidup kita. Kerja keras Retno membuat cita-citanya menjadi diplomat terwujud. Didukung sistem manajemen sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dinilainya bagus, Retno kemudian menapaki karir menjadi direktur di usia 38 tahun dan duta besar di usia 42 tahun. Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Yansari Marsudi. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi memintanya menjadi Menteri Luar Negeri. Hal ini menjadikan Retno sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia. Retno percaya, di setiap langkahnya meraih sukses ada doa ibu di sana. Jadi ibu, saya cuma bilang, Bu, aku mau dites sama DPR untuk sebagai calon duta besar. Aku bilang, nyuwun pangestu, minta doa. Itu jadi di titik jam itu, ibu saya itu di atas sajadah terus, zikir terus, kalau kita bilang manteng, doa ya, doa untuk anaknya, sampai udah selesai, aku telepon ibu, udah prosesnya udah jalan, ibu saya baru selesai. Dan itu biasanya waktu saya lapor, saya akan hari apa maju itu, ibu saya selalu puasa. Dan itu saya lakukan juga untuk anak-anak saya. Jadi kalau anak saya mau ujian, dia mau ngelamar kerjaan, dia mau apa, saya puasa.
untuk anak-anak saya. Karena saya merasa kuat diperlakukan seperti itu oleh ibu saya, jadi saya memperlakukan hal yang sama untuk anak saya. Ibu mana yang tidak meleleh hatinya membaca sanjungan sang anak? Bagas Marsudi, anak bungsu Retno Marsudi, memberikan ucapan tersebut di hari ulang tahun Retno yang ke-60 tahun. Itu tetap kita jalankan. Jadi walaupun saya ibunya, saya sebelum posting itu saya minta izin dulu. Boleh nggak aku postinganmu itu di ini, karena saya merasa sangat tersentuh gitu loh dengan tulisan itu. Dia tahu persis emaknya ini betapa jengkir balik untuk bisa bertahan. Nggak mudah ya, jadi ibu 2 anak yang kita full time, memiliki pekerjaan yang full time. Terus kemudian kita berusaha untuk tetap menjaga keluarga, itu sesuatu yang nggak mudah tapi bisa kok. Retno mengaku menurunkan ilmu bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diajarkan ibunya kepada kedua anaknya. Iya, jadi dari kecil, jadi saya tuh mendidik anak-anak dari kecil itu tidak memperlakukan mereka sebagai anak kecil. Tapi saya mencoba mereka masuk dalam satu tim. Saya selalu bicara keluarga itu sebenarnya teamwork. Oke ya, mami, kalau bapak udah pastilah. Tapi mami nggak bisa 24 jam di rumah. I have to travel. Saya harus pergi kemana-mana. Oke, di rumah ada orang, kamu harus sekolah, jadi kamu harus melakukannya tanpa ada pengawasan. Tadi, sebab akibat dan sebagainya itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Langkah Retno menjalani peran sebagai diplomat, ibu serta istri juga didukung suaminya. Apalagi Retno dan Agus Marsudi sudah berteman lama dan sama-sama kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dari awal kita udah konsep keluarga kita itu konsep teamwork, gitu kan. Nggak ada yang bicara mengenai kalau belanja urusan perempuan lo ya, kalau ini urusan laki-laki lo ya, nggak ada. Pokoknya siapa bisa jalanin, ya kecuali hamil, menyusui itu privilege-nya perempuan, nggak bisa diambil alih. Nah jadi teamwork itu yang berusaha kita bentuk dari awal, sehingga waktu saya bilang bisa nggak ya, akhirnya bisa. Walaupun ya jungkir balik nggak keruan. Alhamdulillah. Sekali lagi dukungan keluarga ya, dukungan suami saya terutama. Kalau buat saya sih dia malaikat nih. Kalau saya tidak diberi anugerah malaikat quote unquote sebagai suami saya, mungkin cerita saya berbeda juga. Tak mudah memang menapaki tahapan hidup keluarga sekaligus menjadi diplomat. Tapi Retno Marsudi terus bangkit dan ingat pesan ibunya. Ibu saya tuh dari dulu sampai sekarang pesannya biasanya cuma satu, eling. Orang Jawa, kami orang Jawa ya, orang Jawa sekali kami. Kalimat satu eling itu artinya dalam banget. Eling ya mbak, gitu. Kemana saya mbak, karena saya anak nomor 1. Jadi kalimat itu yang selalu disampaikan ibu saya kepada saya, eling. Karena eling itu berarti kita harus tahu apa yang kita lakukan, gitu loh. Pada September 2017, Retno mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan. Apresiasi didapat dari UN Women, sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bersyukur dengan hidup yang kini ia jalani, Retno selalu mengajak para perempuan lain untuk mengatakan bisa sebagai pemberi solusi. Di sini kamu mau sekolah, mau kerja, mau jadi apa, be it. Kamu dijamin kebebasan oleh negara. Jadi jangan mengeluh. Mari kita berkontribusi. Karena pengalaman saya, sekali lagi saya selalu mencoba untuk membawa pengalaman saya dari seorang anak orang yang tidak mampu dengan sistem yang ada di Indonesia, saya dapat sampai di titik ini.
Jadi perempuan bisa, kita semuanya bisa. Kini Retno punya tantangan lain yang tak kalah seru. Di sela-sela kesibukannya sebagai Menteri Luar Negeri, ia meluangkan waktu untuk cucu-cucunya. Mereka adalah generasi penerus nilai-nilai disiplin dan kerja keras di keluarganya. Dewi Artiwi, Imam Muhairib, Jakarta.